mengutip perkataan Al-Habib Abdullah Al-Haddad dari kitab beliau Risalatul Mu'awanah. Di sana tertulis, wa alaika ya akhi, wajib atas dirimu wahai saudaraku, bi islahin niyyah, mengikhlaskan niat, bi islahin niyyah, memperbaiki niat, wa ikhlasiha, mengikhlaskannya, wa tafaqqudiha, menelitinya, wa tafakkuri fiha, dan memikirkan dalam niat tersebut. Qabla dukhuli fil amal, sebelum masuk dalam beramal. Fa innaha asasul amal, karena sesungguhnya niat adalah dasar fondasi dari amal. Wal a'malu tabi'atun laha, seluruh amal mengikut kepada niat. Hasanan wa qabhan wa sihhatan wa fasadah, dalam baiknya, buruknya, sahnya, dan rusaknya. Maqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja seluruh amal bergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Satu ketika terjadi suatu peperangan besar yang secara langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi perhatian banyak orang dalam peperangan tersebut ada seorang pemuda yang dengan gagah perkasa berperang sehingga banyak musuh-musuh yang tumbang karenanya. Karena dengan semangat besar, pemuda tersebut pun menderita luka-luka yang serius. Setelah perang selesai, ada di antara sahabat lapor kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada seorang pemuda yang gagah perkasa ikut berperang dalam peperangan tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilan nar. Komentar Nabi terhadap pemuda tersebut, ia masuk neraka. Padahal kita mengetahui orang yang berperang fi sabilillah dijanjikan surga. Komentar Nabi beda. Orang itu masuk neraka, ujar Nabi. Karena perkataan Nabi tersebut, maka sebagian pemuda ini, sebagian sahabat keheranan, lah kok bisa orang yang begitu gagah perkasanya berperang fisabilillah, Nabi malahan menyatakan inya masuk neraka. Hampir-hampir sebagian sahabat ini ragu terhadap ucapan Nabi. Menjelang malam hari, ya sekitar jam-jam lewat Isya, lapor lagi seorang sahabat, ya Rasulullah, pemuda yang pian pada akan masuk neraka itu, inya meninggal. Tetap jawaban Nabi, masuk neraka. Padahal bila orang meninggal dalam perang sabil memperjuangkan agama, meninggal dalam keadaan syahid dan balasannya surga.
Tapi Nabi mengomentari masuk neraka itu Nabi. Mudah-mudahan kita masuk surga. Sahabat-sahabat yang lain semakin ragu. Ini berbahayanya, ragu lawan Nabi Muhammad. Padahal Nabi itu dijamin oleh Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak akan bicara, tidak akan bertindak kecuali berdasar petunjuk Allah. Di pagi hari seorang sahabat lapor, "Ya Rasulullah, ternyata pemuda yang terluka berat, yang pian sambat masuk neraka itu malam tadi belum matinya, cuma menjelang subuh hanya mati sekalinya. Tetap aja Nabi ilan nar, masuk neraka ini itu." Sahabat semakin kebingungan gitu. Ini sambungannya malam esok ya. Rusak penasaran kan? Kalau malam esok ada turun apa itu? Kita tentu akan selamat lagi. Itu masuk neraka aja Nabi. Wah ya Allah, Nabi sampai menyambut masuk neraka. Ini berbahaya sebenarnya. Pada saat Nabi ngobrol dengan sahabat yang melaporkan itu, datang sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, sekalinya pemuda yang dengan gagah perkasa berperang sehingga banyak musuh yang matian. Matinya tuh bukan karena menderita luka-luka akibat pedang-pedang musuh ada, tapi karena ia kada tahan menderita sakitnya luka-luka tersebut, akhirnya bunuh diri." Enak aja Nabi, ujarku masuk neraka sudah. Para ahli hadis kemudian meneliti, kok bisa orang yang seperti ini disebut Nabi masuk neraka? Memang faktornya bunuh diri, memang benar. Apa sebab bunuh dirinya ini? Ternyata sebelum perang tersebut ada satu perang yang pemuda tadi dibawahi, "Ayo kita perang." Udah aku koler. Kita tarawihan, aku koler sudah. Tulai aku misalnya ya. Karena inya kada umpat perang pada perang sebelumnya, ini jadi omongan banyak orang. Lantaran malu, pada perang berikutnya umpat pemuda ini dengan gagah perkasanya perang sampai menderita luka parah. Umpat perangnya itulah yang menyebabkan niatnya dalam berperang itu hanya pamer bahwa aku ini gagah perkasa, aku ada pembuktikan lawan Rasulullah, aku ini bukan pemalas, padahal memang pengoler. Cuma disambat-sambat kurang pengoler benar lalu umpat perang. Gara-gara niatnya yang salah, peluang mendapat mati syahid gagal karena bunuh diri, dan akhirnya diucapi Rasulullah masuk neraka. Maka memperbaiki niat penting. Ini pentingnya memperbaiki niat. Sembahyang sekian rakaat, amal ibadah sekian banyak, apa niat di dalam semua itu? Maka solusinya dua. Kalau niat ini hendak baik, hendak benar, dua saja, kada banyak. Pertama, aku menggawi semua ibadah supaya Allah katuju lawan aku, bukan supaya dinilai orang rajin ibadah kada. Yang kedua, mengharap pahala yang dijanjikan Allah dalam ibadah-ibadah yang digawi. Itu aja, simple, dua saja. Yang penting Allah senang aku beribadah. Yang kedua, aku mengharap balasan pahala dari Allah. Mudah-mudahan dengan ini kita memahami bahwa cara membaguskan niat seperti demikian tersebut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.